Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. And nanti kita masih ketemu ya sama teman-teman sekalian di live streaming antara hari ini, lebih tepatnya nanti malam atau mungkin di hari Minggu. Tapi kelihatannya sih di hari Minggu teman-teman. Jadi kita mendekati closing untuk monthly dan kita bakal discuss sama teman-teman terkait dengan bagaimana strategi buat Oktober mungkin ya teman-teman sekalian. Jadi tadi malam kita ngelihat Bitcoin breakout impulsif banget ya. Saya senang banget nih dengan kondisi momentumnya yang sebenarnya cukup kuat, tapi memang tetap meningkatkan concern seperti yang saya review di previous update ya, lebih tepatnya di live streaming kemarin. Subuh-subuh kita ada live streaming ngebahas tentang bagaimana sebenarnya Bitcoin akan lebih healthy kalau dia ada retracement atau ada pullback atau ada koreksi terlebih dahulu. Ya saya rasa beberapa teman-teman viewers ada yang setuju kan, ngelihat kayak di kolom komen ya katanya ya lebih yakin kalau misalnya di akhir bulan ada pullback atau koreksi dulu supaya di awal bulan baru di pump, atau di awal bulan Oktober dikoreksi dulu baru kemudian ending di Oktobernya cenderung pump. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat dari segi data sendiri juga memang rata-rata historical pada bulan Oktober itu relatif positif, terutama tahun ini karena ada dukungan-dukungan seperti kita tahu ya dari posisi ETF, mereka secara aktif melakukan akumulasi pada saat momen-momen bulan Maret sampai dengan akhir bulan September. Kalau kita bisa lihat teman-teman di sini dari sisi spot ETF, BlackRock juga sudah mulai aktif buying lagi ya, starting dari tanggal 24 September. Kita mulai ngelihat inflow-nya agak lebih gede, kisaran 98,9 juta, kemudian 184 juta. Kemarin hari ini data berarti hari Kamis ya. Signifikan banget teman-teman, 365,7 juta dollar. So this one is the biggest inflow so far yang kita dapatkan pada sepanjang bulan September saya rasa. Ya kalau saya ngecek sih harusnya dari September awal udah nggak terlalu banyak inflow yang gimana banget ya, karena kita tahu kan udah nungguin FOMC ya kan, udah nungguin Fed rate cut, dan bener aja tuh ya kayaknya dari sejak tanggal 2 September paling gede itu cuma tanggal 13 September tuh 263,2 juta dollar, dan kemarin hari Kamis kita nembus rekor baru pada bulan September dengan kenaikan 365,7 juta dollar, and even better teman-teman karena finally kita balik lagi ke 18,3 miliar dolar untuk total ETF inflow sepanjang diperdagangkan sejak 11 Januari sampai dengan hari ini. BlackRock megang sekitar 21,3 miliar dolar, dengan outflow paling besar itu datang dari si Grayscale ya dengan total 20,1 miliar dolar. Tapi Grayscale ngeluarin produk baru ETF mini trust dan total sudah inflow 422,4 juta dolar. Ya, biar gimana Grayscale juga perusahaan lama ya di bidang kripto atau di bidang Bitcoin. Jadi dia pasti pengen ikut party juga. Nggak heran kalau misalnya dia keluarin yang baru supaya mungkin ya mengundang lebih banyak apa istilahnya klien yang lebih fresh gitu ya ngelihat kondisinya. But anyway guys, kita banyak banget dapat kabar ya yang sebenarnya cukup menarik. Berbicara dari China, kita tahu mereka sudah mulai aktif istilahnya menstimulate market ya dengan melakukan ya kita bisa bilang melakukan ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil lah yang recently teman-teman sekalian dipercaya bisa membantu atau mensupport liquidity untuk bertumbuh lebih cepat lagi secara signifikan. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari data semalam, begitu kita ngelihat dari PCE itu adalah Personal Consumer Expenditure, jadi buat ngukur inflasi, tapi kita ngelihatnya dari jumlah pembelian atau jumlah transaksi yang terjadi sepanjang bulan Agustus itu teman-teman. Dalam tanda kutip di sini mengukurnya dari tingkat daya beli masyarakat. Ya kalau misalnya CPI, Consumer Price Index, seperti judulnya Price Index ya, Consumer Price Index. Jadi dia nilainya tuh inflation-nya tapi dari segi harga barang-barangnya, goods and services, mereka mengukur dari situ. Tapi kalau PCE itu lebih ke transaksinya. Jadi misalnya contoh ya, kalau misalnya CPI ya gampangnya ngelihat price tag lah, gampangnya kayak gitu. Tapi kalau PCE ya ngelihat bagaimana daya belinya ya naik atau turun teman-teman. Jadi katakanlah ya saya, kamu, dia, dan siapapun lah di dalam
ya di dalam bermasyarakat. Kita misalkan contoh deh, katakanlah saya, kamu dan dia, kita pergi sama-sama nih ya ke sebuah refleksiologi. Nah itu udah menambahkan lah istilahnya satu tolak ukur untuk mereka mengukur atau memperkirakan dari segi PCE price index-nya. Kira-kira kayak begitu teman-teman ya. Dan angkanya turun dari 2,5% ke 2,2%. Ini untuk PCE price index year over year, including food and energy. Makanya kalau kita ngelihat di sini, ini berarti daya beli masyarakatnya benar-benar drop. Dan dibarengi dengan personal spending yang juga turun dari 0,5% ke 0,2%. Lantas apa itu artinya? Ya kan? Kalau kita udah ngeliat PCE ini turun, sebenarnya timbul pertanyaan sehubungan dengan GDP yang dikeluarkan kemarin tuh ya. Tapi ini nanti bakal saya bahas pada saat live streaming aja lah, karena ini bakal lebih seru untuk kita review bareng-bareng teman-teman sekalian. Cuman secara gampangnya adalah itu artinya kalau GDP naik di saat PCE-nya recently lagi cenderung turun teman-teman sekalian, atau tren PCE dalam 2-3 bulan terakhir lah kita lihat cenderung turun. Kan kuartal kedua kemarin GDP angkanya 3%. Itu artinya teman-teman ya, kita bisa bilang kayaknya stimulus sudah mulai berjalan ya. Berarti masuknya dari mana tuh GDP bisa tinggi? Jawabannya adalah dari government spending. Government spending keluar duit lebih banyak, itu artinya nambahin likuiditas, itu artinya nambahin market ya. Kita tahu lah teman-teman sekalian ya, intinya dia berusaha untuk ngedandanin market dan lain sebagainya. Gambarannya lebih kurang kayak begitu. Nah, setelah PCE tadi keluar, respon daripada Bitcoin during news ya, lebih tepatnya pada saat 19.30 itu langsung naik cukup impuls. Oke, di situ ada rally cukup signifikan, dan ini sebenarnya technically terjadi almost di seluruh market teman-teman. Jadi kalau tadi saya kebetulan waktu malam lagi ada transaksi itu di Australian dollar, dan responnya langsung cukup positif begitu rilis data. Oke, tapi berangsur-angsur mendekati New York ya, New York close. Kayak Nasdaq di sini juga sama ya. Finally after dia tadi sempat rebound ya, I think during the news, gak lama dia balik turun. S&P 500 juga kayak gitu, US 30 juga kayak gitu. So what happened with Bitcoin? Saya rasa lebih kurangnya sama teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang paling signifikan hari ini gainnya di US equities ya, bukan di sektor teknologi, bukan di S&P 500, tapi lebih ke US 30. Ini kayaknya beberapa sektor bisnis yang berhubungan dengan perkreditan bakal lebih dapat money flow ya, saya rasa teman-teman sekalian. Jadi kita bilang berbicara seperti properti, sektor-sektor properti dan industrial ya, industrial average di sini seperti namanya ya. Ya lebih kurangnya bakal dapat lebih gampang dapat money flow. Gitulah simpelnya teman-teman. Sementara Bitcoin di sini nanjak di saat S&P 500 dan Nasdaq cenderung turun. So ini timbul pertanyaan lagi nanti, apakah ini hanyalah sekedar fake out? Apakah ini hanya sekedar untuk ngambil liquidity dari level tertentu? Karena kita tahu di sini terdapat high point yang dimana kalau teman-teman belajar ya seputar smart money concept, kita bilang istilahnya ini adalah dengan BSL atau buy side liquidity. Buy side liquidity itu ambil dari high point yang terakhir atau yang terdekat atau old high point, which means ada dua di sini teman-teman sekalian ya. The first one di situ dan second one ada di sini. Ya sebenarnya sih yang paling signifikan ada di sini. Itu artinya di level 70.000. Tapi kalau kita ngambil yang paling deket aja, intinya simpelnya gini. Kalau kita bawa ini ke cara klasiknya atau metode klasik tradisional, intinya apa sih? Intinya adalah udah sampai resistance, jadi udah sampai tujuan. Kamu bayangin ini kalau ada orang berangkat nih, datang dari kota A ke kota B gitu kan, dia tuh udah berangkat dari bawah, ini udah sampai tujuan. Nah kenapa hal tersebut bisa menciptakan yang namanya pullback, retracement, koreksi atau malah reversal? Secara umum karena at that level itu terdapat liquidity tadi yang tadi kita bilang teman-teman. Datangnya dari mana? Datangnya dari orang-orang yang nafsu banget mau nge-sell shorting, lalu dia set stop loss di atas high point. Nah sekarang mereka jadi liquidity. Tinggal pertanyaannya adalah ketika sell short mereka ke close, mereka kan ke force tuh untuk ngambil beli atau buy teman-teman. Jadi kalau Anda ngelihat di apa istilahnya kalian punya transaction history ya atau order history, ketika kalian sudah sell shorting dan kalian close-nya itu adalah dengan close long atau buy.
So technically kamu dipaksa atau bukan dipaksa sih, lebih tepatnya kamu diajak untuk melakukan transaksi beli di harga yang lebih tinggi atau lebih mahal. Nah itu menimbulkan pertanyaan itu ya kan, bisa nggak sih liquidity itu malah diambil dan dimanfaatkan oleh para whales ini untuk mereka let's say profit taking dulu, bawa Bitcoin kembali ke harga range yang lebih murah, tarik ulur lah kalau kita bilang teman-teman. Karena in the end yang dikhawatirkan adalah kalau semua orang tahu blueprintnya, kayaknya langsung melejit naik gitu Bitcoinnya. Kenapa? Karena everybody will hold Bitcoin, they will not sell Bitcoin anymore, dan ya preparing for Oktober, November, Desember, udah hold aja, keep aja teman-teman ya, nggak perlu diapa-apain lagi. Ya itu rata-rata orang pasti berpikirnya seperti itu. Dan at current condition teman-teman, probably orang-orang yang FOMO akan mulai meningkat. Nah itu juga jadi sebuah sign ya, atau sebuah pertanda kita harus lebih aware dengan possibility market bisa di shake out dulu. Biasanya kalau kondisi kayak gini tuh ditandai dengan apa? Open interest ya, kamu bisa cek di bagian coinmarketcap.com ya. Jadi kamu bisa dibuka nih di bagian Fear and Greed Index. Ini very likely kita bakal masuk fase greed very soon. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada yang namanya derivative market. Jadi perpetualsnya itu dalam kondisi yang sangat signifikan teman-teman. Itu artinya banyak banget itu orang berspekulasi di futures market atau melalui perpetuals contract dengan total 226,8 miliar dolar per tanggal 28 September 2024. Nah itu artinya apa tuh ya? Artinya sebenarnya pada dasarnya teman-teman, ini banyak orang udah mulai aktif spekulasi. Mungkin mereka merasa ketinggalan, so mereka coba chase the market dengan memanfaatkan leverage, dengan memanfaatkan perps contract teman-teman. Dan akhirnya ini yang nanti bisa menyebabkan terjadi flash out. Itu yang kita khawatirkan. Oke? Tapi flash out itu harusnya bukan buat kita panik, justru malah kalau buat saya happy kalau bisa dikasih itu teman-teman. But ya saya lebih happy lagi kalau bisa langsung naik juga, nggak ada masalah ya. Intinya keduanya nggak ada masalah teman-teman sekalian. Yang penting adalah tetap seperti yang saya sampaikan di previous live streaming, previous video update, terlepas dari berbagai pertanda yang kamu bisa dapatkan. Katakanlah, oh RSI-nya nih overbought, wah stochastic oscillatorsnya nih overbought, wah exponential moving average nih di time frame daily sudah terlalu overextend, ya kan? Overextend itu maksudnya gimana? Udah terlalu berjarak. Artinya orang mengharapkan adanya koreksi atau retracement terlebih dahulu. Ya, selama strukturnya bullish, ya kita nggak bisa berkata bahwa okay, this is gonna be the top, teman-teman sekalian ya. Probably ya. Kalau kamu tambahkan kata kemungkinan, tetap aja itu sebuah kemungkinan. Bisa salah, bisa benar. Jadi kita nggak bisa nge-guess dengan pasti 100% bahwa this is the top, kecuali strukturnya nunjukin demikian. Dan teman-teman, seperti yang kemarin kita udah bedah bareng-bareng, bahkan sejak kemarin pun kita nggak ngelihat Bitcoin memviolated structure-nya. Ya, ini low point aman, cuma dites ya, cuma di fake out doang, and then dia breakout dari falling wedge, naik. And then you see teman-teman sekalian di sini, ya prosesnya nih, finally kita bisa nge-recover di atas SNR-nya. So dia holding di atas support resistance tersebut, dia holding di atas order blocknya, internalnya teman-teman, kemudian dia create another higher high, breaking from this previous high point, dia create higher high lagi, rally naik ya. Mungkin kalian bisa tambahin, ini kayaknya trend line nih dan lain-lain teman-teman sekalian. Tapi tetap ya, bagi saya faktor utama yang kita perhatikan adalah struktur market. Yang paling dekat aja di sini itu still bullish, and we don't see any lower low yet, even buat internal time frame-nya teman-teman. Jadi untuk time frame kecil aja kita belum melihat ada lower low. Maka kalau kamu lihat time frame lebih besar, katakanlah 1 jam, katakanlah 4 jam, everything still bullish. Ya, kapan Bitcoin koreksi? Jawabannya adalah kalau dia break $62.600 for now. That's gonna be the inducement, that's gonna be the retracement, dan itu artinya overall pada daily perspective kita bisa lihat dia start correcting. Hanya jika itu terjadi. So selama itu belum terjadi, bahkan buat internal structure aja kita masih bisa lihat dia mantul lagi kok. Kira-kira kayak gitu. Oke, so teman-teman sekalian, nggak terasa saya ngomong udah sampai masuk ke azan subuh. Sebagai bentuk penghormatan, ya saya sudahi dulu videonya. Thank you very much guys for paying attention. Happy weekend and see you on the live streaming.
Thank you so much guys. Cheers. Bye-bye.